拘捕行動上星期六展開，警方喺銅鑼灣怡和街一棟商廈帶走6個人，當中有印尼籍女人。行動一共拘捕20人，包括6個本地男人同埋14個印尼籍女人，由29至63歲，8個係集團龜幹成員，2個人係印尼籍。警方東九龍總區刑事部估計集團用金錢利誘外傭，提供傀儡戶口洗黑錢，先約佢哋去到公園、快餐店，利用手機應用程式幫佢哋開立銀行戶口，換取1000至2500蚊嘅報酬，將懷疑騙案得益存入呢啲傀儡戶口。舊年11月去到今年4月，用17個戶口清洗咗一共1000幾萬。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan gamen. Pokoknya tak doakan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya sampean. Amin ya robbal alamin. Nah kawan-kawan, ini ada informasi sebenarnya 4 hari yang lalu ya. Dan ini informasi agak lambat karena banyak sekali informasi terbaru dari Hong Kong sendiri, dan kebanyakan informasi tersebut ini juga mengenai PRT asing di negara Hong Kong. Tentunya ini menyangkut juga tentang PRT asal Indonesia kan kawan. Oke, kita bakal membahas tentang masalah pencucian duit di negara Hong Kong yang melibatkan sebanyak 12 PRT Indonesia dari 20 pelaku kan kawan. Jadi silahkan disimak videonya kan kawan sampai habis hanya di channel ini. Oke Rek, informasi ini sekitaran tanggal 27 Mei 2024 ya. Jadi ini mengenai tentang kejahatan di negara Hong Kong, yaitu tentang pencucian duit kan kawan. Dan target dari mereka ini adalah PRT asing di negara Hong Kong. Dan kemarin polisi ini telah menangkap sebanyak 20 orang, termasuk 14 ini adalah PRT asal Indonesia kan kawan. Jadi 14 dari 20 pelaku yang ditangkap itu berasal dari PRT Indonesia. Dan polisi ini mencurigai mereka menyediakan dan menggunakan rekening yang menggunakan data PRT ini, kemudian melakukan pencucian uang lebih dari 10 juta dolar Hong Kong kan kawan. Dan diantara dari 20 orang tersebut ini ada 6 pria lokal Hong Kong, 14 wanita Indonesia, dan rata-rata mereka itu usianya sekitaran 29 sampai dengan 63 tahun kan kawan. Mereka ini ditangkap akhir dari pekan. Jadi mereka ini ditangkap akhir pekan kan kawan, karena sekali lagi melakukan konspirasi pencucian uang dan sehubungan dengan serangkaian kasus penipuan yang terjadi di negara Hong Kong. Kemarin telah menangkap sekitaran 100 orang kan kawan. Lagi-lagi targetnya itu memang paling utama adalah PRT kan kawan. Oke, kata dari Pak Polisi di konferensi pers pada hari Senin, yaitu Inspektur Eriho, nah ini orangnya ya, dari unit kejahatan regional Kowloon Timur, mengatakan bahwa pers sindikat lokal ini memang sengaja targetnya ini adalah PRT kan kawan. Dan mereka ini dibujuk, diiming-imingi dengan dibayar sekitaran 1.000 dolar Hong Kong sampai dengan 2.500 dolar Hong Kong kan kawan. Dan mereka ini ditemuin ya. Mereka itu awalnya adalah ditemuin di beberapa tempat. Contoh, mereka ini ditemuin di taman-taman ya, ketika kawan libur, kemudian duduk-duduk di taman. Nah, antek-anteknya mereka ini menemuin targetnya ini di taman, dan kemudian mereka ini mengadakan perjanjian besoknya lagi dengan membantu membuka rekeningan kawan. Jadi ini tidak langsung mendatangi bank, tapi membantu membukakan rekening
di taman tersebut dengan menyuruh PRT tersebut itu membawa dokumen yang lengkap kan kawan. Dan ternyata tidak hanya di taman-taman itu saja kan kawan, tetapi ada juga mbak-mbak itu yang awalnya dideketin kemudian diajak makan-makan. Nah, di saat itulah mereka ini dibantu untuk mendaftarkan rekening Bank Hong Kong dengan menggunakan data-data mereka. Dan ternyata ini juga tidak hanya di taman, kemudian tidak hanya di makan-makan atau tempat makan-makan, tetapi mereka juga melakukan permohonan pembuatan rekening baru ini di kamar. Nah, jadi awal mulanya pasti mereka ini didekati oleh para sindikat, kemudian diajak ngobrol, bahkan bisa jadi ini juga ditawarin masalah cinta yang akhirnya mereka ini diajak ketemuan. Ada beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa pertemuannya itu tidak hanya di taman saja, tidak hanya tempat makan, tapi juga di dalam kamar. Jadi kita tidak tahu apakah mereka sedang melakukan seperti itu dan kemudian membantu, atau memang khusus ke kamar hanya untuk membuat rekening baru untuk PRT tersebut. Jadi gini Rek, mungkin pertanyaan kan kawan, kok bisa nih ya mereka tidak usah mendatangi bank tapi sudah mendaftarkan diri untuk memiliki rekening? Jawabannya simpel, karena kalau daftar bank itu tidak perlu langsung datang, tapi juga bisa melalui aplikasi seluler atau aplikasi HP kan kawan. Nanti kalau sudah daftar secara otomatis, kalau sudah disahkan, maka rekening itu sudah bisa digunakan. Tapi kalau kawan-kawan ingin mendapatkan SIM card atau kartunya, berarti kawan-kawan harus mendatangi atau kawan-kawan ini langsung mendapatkan kartu tersebut ke alamat majikan Anda. Jadi itu enaknya atau simpelnya ketika kawan-kawan daftar secara online atau memiliki aplikasi di HP Anda kan kawan. Oke, setelah mereka ini mendaftarkan, maka secara otomatis para pelaku ini cepat-cepat menguras uang hasil dari money laundry tadi, atau hasil dari pencucian uang dari sindikat utama kan kawan. Jadi ketika mereka dikuras tabungannya kan biar tidak ketahuan nih, dan kemudian dialihkan ke mbak-mbak PRT tersebut kan kawan. Nah, di situ untuk meninggalkan jejak. Tetapi karena terlalu banyaknya mereka ini mentransfer, secara otomatis pihak dari bank ini mencurigai bahwa si ini terlibat di dalam pencucian uang. Akhirnya dilaporkan ke polisi. Dan di situ banyak sekali beberapa minggu itu kasus-kasus pencucian uang atau kasus-kasus adanya PRT asing di negara Hong Kong. Mereka ini mendapatkan transferan uang secara besar-besaran. Jadi polisi langsung menggerebek mereka di area Causeway karena itu tempat markas mereka. Dari 20 pelaku, 14 diantaranya kan CC. Mereka mampu membuka rekening sebanyak 17 kali kan kawan. Dan kemudian mereka mampu mentransfer hari itu juga sekitaran 10 juta dolar Hong Kong kan kawan. Dan kemudian keuntungan dari finansial ini berasal dari 39 kasus finansial, yang mana ini sekitaran bulan November dan April kan kawan. Nah, karena adanya transferan besar-besaran pada bulan itu, maka pemerintah Hong Kong ini dirugikan sebesar 5,4 juta. Oke kan kawan, mungkin sampean tuh bingung, kok bisa nih ada pencucian uang yang masuk di negara Hong Kong, kemudian itu merugikan negara. Jadi gini kan kawan. Nah, semakin banyaknya negara tersebut itu menerima hasil dari pencucian uang, maka itu bisa mempengaruhi ekonomi suatu negara. Bayangkan aja, ketika banyaknya dikasih uang dalam jumlah tidak terbatas, secara otomatis nanti kan beredarnya di masyarakat ini kan semakin banyak kan kawan. Jika semakin banyak,
ini bisa membuat harga-harga tersebut ini akhirnya menjadi murah dan akhirnya mempengaruhi ekonomi kan kawan. Itu kenapa pencucian uang, atau kalau kawan-kawan tahu yo, kenapa kok setiap negara itu dilarang sekali untuk mencetak uang dalam jumlah waktu yang banyak. Itu tidak diperbolehkan oleh negara-negara lain karena semuanya harus dipantau. Ketika terlalu banyak menciptakan uang, ini malah membuat negara tersebut ini terjadinya krisis, sama seperti di negara Hong Kong. Kalau banyaknya aksi para pelaku pencucian uang ini yang masuk ke negara Hong Kong, ini merugikan ekonomi negara Hong Kong. Nah, sampai mungkin tanya, lah pencucian uang itu uangnya dari mana? Dari berbagai negara kan kawan. Nah, mereka ini melakukan korupsi besar-besaran suatu negara tersebut atau suatu perusahaan tersebut, gunanya adalah untuk menghancurkan perusahaan tersebut. Setelah itu dialirkan ke negara lain, nah negara lain pun ini juga tidak ada untungnya kan kawan. Jadi ini semacam kayak piramid kan kawan, dari atas ke bawah mengerucut dan akhirnya sampailah kepada Mbak Indonesia tadi. Jadi memang mereka ini dengan sengaja menggunakan PRT Indonesia sebagai wadah untuk penghilangan jejak dari pencucian uang mereka yang sudah mereka ini ambil ya. Jadi semacam sedikit aja pengetahuan biarkan kawan itu nggak bertanya apa sih pencucian uang, ya intinya untuk menghilangkan jejak-jejak mereka yang melakukan pengambilan uang korupsi secara besar-besaran, entah itu negara, entah itu di sebuah perusahaan. Jadi dialirkan sampai ke bawah-bawahnya. Lagi-lagi ini tidak boleh dibiarkan karena sekali lagi bisa merusak keuangan perekonomian suatu negara. Tidak hanya di Hong Kong, di Indonesia pun masalah pencucian uang ini juga diperangi karena sekali lagi merugikan perekonomian bangsa Indonesia kan kawan. Oke kan kawan, mungkin sama sudah nonton video ini dari kemarin. Dan konsulat kita ini sebenarnya sudah mengetahui informasi ini. Karena setelah adanya kasus seperti ini, konsulat itu langsung dihubungi oleh kepolisian Hong Kong kan kawan, untuk diberitahu bahwa oh ada loh PRT Indonesia ini terlibat pencucian uang dengan jumlah yang besar banget, dengan jumlah yang banyak banget, yaitu sekitar 14 orang loh. Nah akhirnya karena terlalu banyak, di saat itulah konsulat kita ini memberikan sebuah woro-woro tentang bahayanya pencucian uang itu. Jadi tujuannya adalah biar kawan-kawan itu lebih berhati-hati tentang sindikat-sindikat seperti itu, dan tentunya ini juga membahayakan bagi kawan-kawan semuanya, apalagi kawan-kawan ini yang baru bekerja di negara Hong Kong. Mereka menggunakan sampean yang tidak paham, menggunakan sampean yang baru bekerja di negara Hong Kong sebagai sasaran empuk dari sindikat mereka kan kawan. Dan saya pastikan orang-orang atau anak-anak yang baru ataupun anak yang lama bekerja di negara Hong Kong, kalau sudah kepepet masalah uang, maka jalan satu-satunya adalah melakukan kejahatan di negara Hong Kong. Dan kejahatan yang Anda lakukan ini dampaknya juga pada PRT yang baik-baik bekerja di negara Hong Kong kan kawan. Jadi sekali lagi, jaga nama baik bangsa Indonesia, jaga nama baik kawan-kawan semuanya. Karena kalau Anda melakukan kejahatan, maka orang lain ini bakal memandang PRT lain itu sinis. Jadi silakan kan kawan renungkan. Semoga dengan penjelasan ini, dengan adanya kasus seperti ini, menjadi wawasan semuanya agar tidak melakukan hal yang ceroboh lagi. Semoga bermanfaat. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.